Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 16, Rian rendah hati. Setelah mendengar perkataan Benedict dan Sivi, para tamu yang tadinya tegang dan gugup, menjadi jauh lebih rileks. Memang, keturunan orang kaya semuanya dimanjakan sejak kecil dan menikmati segala macam keistimewaan. Mereka sama sekali tidak tahan diperlakukan buruk, jadi bagaimana mungkin seorang keturunan bersedia menjadi menantu selama 3 tahun? Semua orang merasa bahwa pemecatan Rian sebagai agen umum tidak ada hubungannya dengan Jordan. Mungkin hanya kebetulan saja Jordan yang menelepon dan berpura-pura bersikap berwenang, atau mungkin Jordan sudah mengetahui berita itu sebelum menelepon. Akan tetapi, apapun yang terjadi, karir Rian berada di ambang kehancuran, dan itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Nyonya tua Camden mengedipkan mata pada Herman, yang langsung mengerti, mengambil anggur merah yang baru saja diberikan Rian, lalu berjalan mendekat. Rian, ambil kembali botol anggur ini. Akhir-akhir ini ibuku mengalami perubahan selera, dan dia tidak suka minum anggur merah lagi. Setelah mengetahui bahwa Rian telah dicopot dari jabatannya sebagai agen umum, Herman mengubah cara bicaranya kepada Rian. Tadi dia memanggilnya Tuan Dun, tapi sekarang, dia memanggilnya dengan namanya. Dia bahkan mengembalikan hadiah Rian. Dia jelas-jelas tidak ingin ada hubungan apapun dengan Rian. Rian berkata dengan panik, Tuan Camden, simpan saja anggur itu untuk dirimu sendiri. Jika Nyonya Camden tidak minum anggur merah, kalian bisa meminumnya sebagai gantinya. Herman bersikeras mengembalikan anggur itu kepada Rian dan berkata, kami mengerti niat baikmu, tapi kami juga tidak suka minum. Rian mengambil botol anggur itu dengan ekspresi malu lalu bergegas kembali ke mejanya dan bersiap memberikannya kepada orang lain. Nona Clarke, Tuan Zack, saya butuh banyak usaha untuk membeli sebotol Domaine de la Romaine Conti tahun 1990 ini. Saya akan membukanya sekarang. Mari kita habiskan. Rian bahkan tidak memanggil pelayan dan membuka botol anggur sendiri. Akan tetapi, tidak seorang pun yang bersedia meminum sebotol anggur mahal itu setelah dibuka. Nona Clarke, saya akan menuangkannya untuk Anda. Silakan dicoba, kata Rian sambil berjalan menuju Victoria. Victoria menolak dengan sopan, maaf, saya menyetir ke sini. Saya tidak bisa minum. Kamu tidak bisa minum. Rian ingat dengan jelas bahwa barusan, Victoria telah mengambil inisiatif untuk bersulang untuknya. Rian berjalan ke arah Zack, yang juga membantah, saya hanya minum anggur putih. Orang-orang lain di meja itu mengambil kesempatan untuk mengambil gelas mereka dan pergi ke meja Nyonya tua Camden untuk bersulang untuknya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Victoria adalah satu-satunya orang yang tersisa di meja yang masih ramai beberapa waktu lalu. Orang miskin di masyarakat yang pragmatis. Melihat keadaan menyedihkan yang dialami Rian, Jordan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Keluarga Camden dan para petinggi di lingkaran ini terlalu pragmatis. Tidak mengherankan jika Hailey tidak setia kepada suaminya demi uang. Ketika Rian melihat bahwa Victoria adalah satu-satunya yang tersisa di meja, dia pikir Victoria masih bersedia menjadi temannya. Rian maju dan bertanya, Nona Clarke, bolehkah kita bertukar nomor telepon? Saya ingin mengajak Tuan Willis makan bersama jika ada kesempatan di masa mendatang. Victoria menyesap tehnya dan berkata, maaf, saya tidak membawa ponsel. Oh, baiklah. Rian tampak sangat malu. Sebagai seorang pria, hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan bukanlah dipukuli, tetapi dihina dan dipandang rendah oleh orang lain. Jordan telah memberikan Rian hukuman yang pantas. Rian berdiri diam sendirian dengan sebotol anggur merah di tangannya sementara yang lain tertawa dan mengobrol riang di antara mereka sendiri. Melihat Rian dalam keadaan menyedihkan, Jordan bersimpati padanya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Rian. Jordan tiba-tiba memanggil Rian dan kemudian mengeluarkan gelas anggur kosong. Jika sekarang kamu benar-benar minta maaf padaku, aku akan mengizinkanmu menuangkan segelas anggur untukku, dan kemudian aku akan memberitahu James Willis bahwa kamu boleh memperbarui kontrak untuk 1 tahun lagi. Jordan tidak menyatakannya dengan jelas, tetapi jika dia meminum anggur yang dituangkan Rian, itu berarti dia telah memaafkan Rian. Tak ada satupun orang yang Rian tuangkan anggur bersedia meminumnya, jadi Jordan sebenarnya membantunya. Namun, Rian merasa Jordan memanfaatkannya. Rian berkata, sebotol anggur ini harganya lebih dari beberapa ratus ribu. Kalau kamu benar-benar ingin meminumnya, bilang saja. Kenapa kamu bertingkah seperti bos besar? Kau ingin aku meminta maaf padamu, menantu yang tidak berguna. Bukankah itu sama saja dengan membuat semua orang di sini semakin memandang rendahku? Bagaimana aku bisa tetap menjadi bagian dari lingkaran ini? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, orang yang menyedihkan pasti punya kekurangan yang menjijikkan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu berjuang sendiri.
Sebelumnya, Jordan agak bersimpati pada Ryan, mungkin karena kakeknya membesarkannya menjadi orang baik. Kakek Jordan mengatakan bahwa mereka yang baik hati cenderung lebih bahagia. Karena Ryan tidak menghargai kesempatan yang diberikan Jordan, Jordan tidak lagi menaruh belas kasihan pada Ryan. Ryan segera mengambil anggur merah dan meninggalkan perjamuan dengan canggung. Setelah Ryan pergi, Jordan menatap punggungnya yang putus asa dan diam-diam berpikir. Aku penasaran apakah aku akan bertemu orang ini lagi di masa depan. Dia mungkin akan sangat menyesal saat mengetahui bahwa aku adalah CEOs Corporation di masa depan, ya. Sambil memikirkannya, Jordan menyendok sup untuk dirinya sendiri dengan sendok. Yang mengejutkannya, Elle yang duduk di seberangnya, ingin minum sup itu juga, sehingga sendok mereka bersentuhan. Dentang. Ah, menyebalkan sekali, sendokku menyentuh sendok orang tak berguna itu. Sendokku jadi kotor sekarang. Elle langsung menangis terseduh-seduh dan meratap karena jijik. Drew buru-buru berbicara mewakili adiknya, Jordan, dari semua hidangan, kau harus bersaing dengan adikku. Apakah ini yang kau inginkan? Padahal sebenarnya Jordan hanya memikirkan beberapa hal saja dan tidak peduli dengan apa yang ingin dimakannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah sup pepaya dengan kurma merah dan biji teratai. Pepaya. Jordan memperhatikan tubuh Elle yang menggairahkan dan langsung merasa canggung.